semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang tanaman hias pakis ya, atau paku-pakuan. Nah, salah satunya ini adalah tanaman hias suplir. Nah, tanaman hias suplir ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab seperti ini, yang banyak-banyak lumutnya nih. Nih seperti ini, bebatuan yang memang basah ya. Nah, jadi ini coba kita ambil dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti ini bisa langsung kita tanam di media tanam ya. Nanti bisa kita campur dulu pakai sedikit lumut. Setelah ini nanti baru kita tunjukkan ke teman-teman gimana cara menanam tanaman hias suplir ini. Nah, ini kita mau ngambil satu lagi ya. Sebenarnya tumbuhnya banyak di sini. Tuh, sini juga banyak. Nah, nempel semua. Tuh di bebatuan. Nah, jadi kita mau ngambil yang ini aja ya kali ya. Oke. Kita cungkil seperti ini. Pelan-pelan. Tuh, ini contohnya. Nah, seperti ini nanti langsung kita tanam ke media tanamnya ya. Jadi pantengin terus video kita. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah bahan-bahan ya untuk kita menanam tanaman suplir ini. Jadi yang pertama ini ada media tanamnya. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya, bisa lihat beranda channel saya. Di situ sudah ada pembuatan media tanam. Jadi media tanam yang saya buat di video itu adalah media tanam yang saya gunakan untuk keseluruhan tanaman hias saya. Jadi karena banyak yang tanya-tanya juga ya, pakai media tanam aja tanam apa. Jadi teman-teman bisa scroll lagi di beranda channel saya. Oke. Nah, kemudian ini kita sediakan sedikit lumut. Nah, jadi lumut ini nanti kita letakkan saja di atasnya ya. Nah, fungsi lumut ini agar nanti tanaman suplirnya itu tetap lembab. Terus dia kayak di habitat aslinya gitu, kayak di di tanah-tanah dia tumbuh gitu ya, ada lumut-lumutnya seperti ini. Oke, langsung saja. Oke, kini kita akan tanam dulu tanaman suplirnya. Jadi biasanya saya kalau awal mula nanam tanaman itu saya tanam di polybag dulu ya. Nanti setelah daunnya udah mulai banyak, terus misalnya nanti udah tumbuhnya udah agak subur, baru saya pindahkan ke dalam pot. Nah, jadi ini juga karena tanaman suplirnya masih kecil-kecil ya, jadi kita tanam dulu ke dalam polybag seperti ini. Nah, nanti setelah udah agak tumbuh besar, barulah kita letakkan atau kita pindahkan ke dalam pot ya. Nah, jadi cara menanamnya itu tidak perlu terlalu dalam ya. Nah, jadi cukup agak nyentuh saja sedikit ke media tanamnya. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi dia dangkal saja gitu ya. Karena dia biasanya tumbuh juga di antara bebatuan-bebatuan gitu. Jadi cuma nempel aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan sedikit lumut-lumutnya seperti ini. Nah, ini untuk melapisi media tanam bagian atasnya ya. Jadi fungsinya agar nantinya media tanamnya itu tetap lembab.
karena tanaman suplir ini dia suka tempat yang lembab. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti seiring bertumbuhnya tanaman suplir ini, jadi lumutnya juga nanti akan semakin menyebar. Waktu kita pindahkan nantinya ke dalam pot juga, bisa kita sertakan lagi lumut yang di atasnya ini, atau bisa kita tambahkan lagi kalau potnya itu agak lumayan besar gitu ya. Kalau untuk penyiramannya, biasanya tanaman paku-pakuan punya saya ini itu saya siram kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Jadi dia tidak perlu terlalu sering disiram ya, karena lumut itu sudah membuat media tanamnya jadi lembab. Kalau kita lupa menyiramnya sampai beberapa hari juga sebenarnya cukup aman, tanamannya tetap akan segar seperti itu. Jadi kalau tanaman paku-pakuan ini tidak perlu terlalu sering juga disiram. Yang penting kita hanya perlu melihat kelembaban dari media tanamnya saja. Jadi kalau misalnya sudah agak terlihat kering, barulah kita siram. Ini adalah tanaman pakis punya saya ya. Itu ada paku tanduk rusa, kemudian ada pakis kipas. Nah itu. Jadi ini saya namakan pakis kipas karena dia daunnya seperti kipas seperti ini. Tuh, cantik ya. Tuh seperti kipas. Nah terus ini ada salah satu tanaman suplir ya, itu juga baru saya tanam sekitar masih berumur 2 minggu. Nah yang ini sama tanaman yang suplir yang tadi itu berbeda. Kalau ini daunnya agak mungil ya, agak sedikit kecil-kecil. Kalau ya suplir yang tadi itu agak lebar sedikit. Nah jadi cara perawatan dari tanaman pakis ini sebenarnya gampang ya. Nah jadi dia letak saja di tempat yang teduh, cenderung terang juga tidak masalah. Tapi kalau terkena sinar matahari itu juga tidak baik bagi daunnya. Contoh kayak paku tanduk rusa ini ya. Nah ini kalau sering terkena sinar matahari seperti ini, daunnya bisa terbakar. Tuh seperti ini. Jadi letakkan saja di tempat teduh, bisa di depan teras rumah atau di teras belakang rumah. Yaitu yang letakkan saja di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, seperti itu. Nah, ini sebenarnya udah bisa di repotting ya, tapi karena saya belum punya banyak waktu, jadi nanti kita akan bagikan video repottingnya. Nah itu ada contoh lumutnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh ada contoh tumbuhan lumutnya di media tanamnya itu. Nah seperti ini banyak tuh lumut. Jadi dia lumut itu juga berpengaruh ya pada tanaman hias paku-pakuan ini atau pakis ini. Jadi agar memudahkan tanahnya itu, media tanamnya itu jadi lembab seperti itu. Jadi semua tanaman hias itu perlu dipupuk ya. Nah termasuk juga tanaman hias pakis ini, itu kadang dia tidak cukup nutrisinya hanya dari media tanam saja. Jadi tetap harus kita pupuk. Terus yang harus kita sediakan saat memupuknya adalah yaitu 1 liter air ya, kira-kira 1 liter air. Kemudian ini ada micin. Nah, terus sebenarnya bisa langsung kita taburkan ke media tanamnya atau bisa kita larutkan dulu seperti ini. Ya, jadi saya biasanya memupuknya dengan cara seperti ini.
larutkan saja seperti ini. Kita larutkan, kemudian langsung kita siram ke media tanamnya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Jadi untuk pemupukannya bisa kita lakukan sebulan sekali atau 3 minggu sekali, itu sudah cukup. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe.